2 orang di situ men. Adik kakak itu men meninggal di tempat karena tenggelam. Nah, salah satu tim dari Jurnal Tanara itu ngeliat ada penampakan sebuah tangan anak kecil. Tangan dong ini, kayak orang tenggelam gitu. Minta tolong tangannya. Guys, balik lagi bareng gue di DKM, di balik kisah mereka. Ntar dulu ya, gue sebelum cerita gue minum dulu. Haus. Seger banget nih kopi. Jadi, nih kopi hitam mengingatkan gue pada saat explore di Tegal. Jadi sebelum explore tuh karena kita ngantuk. Kenapa kita ngantuk? Posisi itu jam 3 pagi. Tapi kita masih punya stamina buat explore. Nah, tempat yang kita mau explore ini gue bilang tuh tempatnya ekstrim. Kenapa gue bilang ekstrim? Jadi gini, tempat ini belum pernah ada yang explore. Satu. Yang kedua, tempat ini tuh bentuknya gedung. Gedungnya itu kira-kira itu ada 11 lantai dengan rooftop. Yang ketiga, kenapa gedung ini ditutup? Gedung ini dulu itu setengah jadi, belum dipakai. Tapi waktu itu ada salah satu insiden yang tidak mengenakan di Kota Tegal, dan itu masuk ke koran yang ada di Kota Tegal, masuk berita juga, berita lokal semua ya kan. Terus ada liputan dari beberapa media-media online yang ada di Tegal. Berita itu mengkisahkan ada 2 sosok anak kecil meninggal tenggelam di basement. Jadi gini, kalau misalkan gedung setengah jadi itu kan suka suka genang. Gedung ini udah terbengkalai. Pada saat setengah jadi itu udah terbengkalai, tapi posisinya masih kebuka, belum ditembokin asbes, belum apa segala macam. Nah, itu ada anak kecil main di situ. Adik kakak main di situ. Ini ceritanya yang gue baca dan cerita dari warga sekitar, dan kebetulan saudaranya tim Jurnal Tanara itu kan orang sana, orang Tegal, asli orang Tegal, dan udah tinggal di sana udah dari mereka lahir gitu. Jadi mereka tahu, mereka juga tinggal di sana, mereka cerita juga. Jadi gini, di sekitar tahun 2000-an itu ada eksiden 2 anak kecil adik kakak meninggal di situ. Oh iya, terus gimana ceritanya? Jadi mereka itu lagi main sama teman-temannya. di kayak di selasarnya lah, di selasar gedung itu. Jadi gedung itu tuh mau dijadiin apartemen tapi nggak jadi. Nanti gue ceritain ya kenapa gedung itu bisa angker banget gitu ya. Ini seru banget nih. Lu jangan sampai lu skip video ini biar lu bisa ngerasain ambience-nya dari cerita gue di DKM episode kali ini. Jadi gue lanjut lagi. Anak kecil itu lagi bermain sama teman-temannya. Nah, bolanya, dia kan main bola. Bolanya itu jatuh ke bawah. Kebetulan di tengah-tengah selasar itu ada tangga. Tangganya itu naik beberapa lantai sama turun ke basement. Tadi gue bilang kan, kalau misalkan gedung udah terbengkalai, itu pasti sistem drainasenya tuh kacau. Jadi kalau misalkan ada hujan gede gitu kan, udah genang tuh. Kayak cerita gue sebelumnya di Mall Serpong ya kan, kita nggak bisa masuk karena airnya udah genang di basement. Nah, ini sama cerita kayak gitu. Tapi anak kecil ini karena nggak ngerti, dia berusaha untuk ngambil bola itu. Berusaha dia ngambil bola. Nah, pada satu ketika anak kecil ini dibantu sama teman-temannya
wah bolanya turun nih ke dalam, ke bawah gitu kan. Bolanya turun, ini cerita temennya di situ ya, di tertulis itu di koran itu kan. Bolanya turun ke bawah, ya udah ambil, siapa yang bisa berenang, karena udah temen genang kan ada. Akhirnya dia terjun lah, terjun. Pas terjun, ya kan, udah terjun nih air, udah terjun anaknya mau ngambil bola. Nah men, dia itu kayak kejepit, dia teriak, temen ini ngomong teriak, tolong, teriak. Anak kecil ini teriak, yang tenggelam ini teriak. Karena mungkin pas dia nyemplung kakinya kejepit sesuatu atau gimana, dia nggak bisa naik. Kebetulan di situ blackout, gelap ya kan, bener-bener blackout. Jadi dia panik ya kan, dia panik, teriak-teriak, dan mungkin kakinya kejepit, berdarah juga apa segala macam. Dia nahan sakit, akhirnya dia tewas di tempat. Men. Temennya satu lagi nolongin juga, temennya atau adiknya gitu kan, nolongin juga. Hal yang sama, dia nggak bisa naik. Mau nolongin tapi dia nggak bisa naik karena mungkin kan atasnya kan ya udah plafon gitu kan, plafon basement, gimana sih men. Dia udah bingung, napasnya kehabisan, dia mati juga men situ. Nah temennya itu pada kabur, akhirnya lapor mungkin ke mamahnya atau ke pokoknya warga sekitar gitu kan. Akhirnya evakuasi, bener 2 orang di situ men, adik kakak itu men, meninggal di tempat karena tenggelam. Mayatnya diambil, bawa ke rumah sakit. Nah men, buat kalian semua ya, apalagi yang punya anak kecil, usahain jangan luput dari pengawasan deh, karena bahaya. Apalagi anak kecil ini main di tempat yang bukan seharusnya buat main gitu kan. Oke lah, mungkin kita ngelewatin itu dulu ya, ngelewatin cerita itu. Datanglah kita ke gedung itu buat explore. Dengan ada cerita begitu ya, kita penasaran kan, kepo. Oh gini. Akhirnya kita samperin, kita sisirin gedung itu, nggak ada pintu masuk. Semua diseng, terus dipaku. Jadi sengnya tuh seng asbes, seng apa segala macam, dipakuin, dipantekin semua. Tapi karena memang tim Jurnal Tanara ini explore paling barbar se Indonesia ya kan, kita bawa linggis, kita bawa martil ya, ke situ. Udah prepare ya. Di bagasi mobil udah ada martil, linggis dan segala macam ya. Peralatan buat ngerusak pokoknya. Jadi kita ke situ, ya kan, udah nih, wah ini di asbes nih, di Palu nih. Ya udah kita buka aja, tapi bukanya rapih, nanti dibalikin lagi, ya kan. Jadi pakunya itu kita ungkit pakai pakai martil, seret. Nah di situ tangan gue jadi korban men, karena sengnya kan tajam, tangan gue sobek men. Kebetulan waktu itu sobek di daerah jempol ya kan, daerah sini kan sobek. Tapi nggak apa-apa, kita bawa P3K juga. Jadi pas udah udah martil tuh semua, udah kebuka, kita masuk, kita tutup lagi, biar orang depan nggak ada yang curiga. Nah orang-orang sekitar situ kan ada ruko ya kan, ada ruko-ruko, dia tahu ya kan, kalau kita mau masuk. Karena udah ada udah ada ngobrol-ngobrol dulu sama satpam situ, sama apa ya, jagain ya kan, kita titip mobil ya kan, jagain apa segala macam. Oh yaudah aman mas, aman gini. Masuk lah kita, tenang dong, hati lega dong, udah masuk ya kan, masuk lega. Terus kita sisirin di lantai 1 dulu. Di lantai 1 itu aroma amis bercampur lumut itu udah ngeblend jadi satu gitu. Karena mungkin ada banyak bangkai hewan mati juga gitu kan, kayak banyak tikus, banyak kucing atau hewan-hewan yang lain pada mati bangkainya di situ, makanya baunya amis. Nah, terus di situ kita mulai opening live apa segala macem, beres nih semua, pelan-pelan kita naik satu demi satu lantai.
pada saat kita di lantai 8. Kan di situ ada, di tengah-tengahnya itu ada lift. Ada kayak lu tahu kan jalan lift itu kan pasti kan dari bawah sampai atas tuh kelihatan kalau jalan lift. Nah, salah satu tim dari Jurnal Tanara itu ngeliat ada penampakan sebuah tangan anak kecil. Posisi waktu itu liftnya itu menuju ke basement yang di paling dasarnya itu, dasar penglihatan kita ke bawah itu air. Men, kita langsung berkesimpulan bahwa tangan tersebut adalah tangan dari anak kecil yang meninggal di situ. Karena tangannya anak kecil, ya kan. Terus di lantainya lantai basement yang dia tempat meninggal. Jadi kita langsung ngambil kesimpulan ke situ, ya kan. Mungkin, ya kan. Karena mukanya nggak kelihatan, apa nggak kelihatan, cuma tangan dong begini. Tangan dong begini. Kayak orang tenggelam. Minta tolong tangannya. Men, pas gue senterin, center gue kan center kondangan, jadi kelihatan. Senterin, cek airnya itu beriak. Pikir positifnya adalah binatang atau ada objek yang jatuh gitu. Tapi kita bertiga di atas. Gua, Mas Adit, Mas Jauh di atas, di lantai 8. Pas gua masuk ke Nirmala, ya kan, itu gua tutup lagi. Nggak mungkin orang masuk ke situ, apalagi ke lantai basement yang notabene-nya itu air. Men, air beriak. Apa kalau bukan itu, ya kan? Binatang, ya mungkin binatang. Oke lah, mungkin kita langsung menghiraukan aja, ya kan? Oh ya mungkin binatang mas gitu, ya kan? Tapi tangannya kayak orang. Anjir. Jadi kita dengan rasa penasaran, tapi kita mau ngabisin dulu ke atas, ya kan, nanti kita ke basement belakangannya. Kira kita ke atas dulu. Seret. Udah ke atas nih, lantai 9, lantai 10, dan kita masuk ke rooftop. Tempat yang kita pijak itu ternyata membuat satu garis lurus antara pantai utara, Nirmala, sama Gunung Slamet. Lurus tempatnya. Men, ternyata di Nirmala itu adalah jalur transportasi bangsa jin yang mau ke Gunung Slamet dari pantai utara maupun sebaliknya. Nah, men, kan kalau dari rooftop lantai 11 itu kan kelihatan lautnya. Meskipun udah malam tapi kan kelihatan banyak gemerlap lampu ya. Nah, di situ di satu garis lurus itu nggak ada gedung atau tempat yang menjulang tinggi, nggak ada. Ada satu PDAM Tirtayu ya. Jadi itu satu garis juga gitu. Nah, cuman ceritanya yang paling membuat bulu kuduk merinding itu adalah di tempat tempat apartemen itu. Kalau dilihat ngeri, men. Ya kan? Tapi hawa di rooftop itu beda sama hawa-hawa di bawah-bawahnya. Lantai bawah sama kayak di lobby, tapi lantai 2, 3, 4, 5 sampai 10 itu enggak kayak di rooftop sama di lobby. Hawanya di atas itu lebih cenderung ke dingin angin ya, dingin karena ada angin dan dingin memang hawa mistisnya di situ tuh kayak positif karena mungkin itu jalurnya. Rooftop jalurnya, bawah-bawahnya tempat singgah. Wah, karena memang gedung itu mau dijadiin apartemen tapi nggak jadi. Jadi pada akhirnya, ya kan, ada beberapa gangguan juga gitu kan pas kita masuk ke explore gitu. Kayak ada salah satu sosok cewek yang mukanya hancur, pokoknya udah hancur deh. Nah, cewek ini
makhluk ini cerita dia itu bekas kecelakaan di depan Hotel Nirmala ya kan. Bekas kecelakaan, nah rohnya tuh terbang ke Nirmala. Men, bener-bener banyak banget sosok di sana. Gue nggak bisa ceritain satu-satu karena itu banyak banget. Dan lo kalau mau lihat video lengkapnya ya kan, lo saturin aja channel Jurnal Tanara. Di situ ada men, yang eksplorasi di daerah Tegal. Mungkin segitu aja ya men ya, cerita gua di balik kisah mereka. Lo pantengin terus DKM ya kan, karena kita bakal upload video yang bisa menghibur kalian semua, kasih informasi kalian, kasih knowledge kalian, dan sharing pengalaman sama kalian tentang eksplorasi kita maupun cerita-cerita yang lagi viral di tanah Jawa ini. Oke, stay tune di DKM ya. Sampai ketemu di video berikutnya. See you.